dan puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam rangkaian webinar Muslimah kelima yang diselenggarakan oleh Tartimuna Institute, sebuah platform kreatif Al-Quran khusus muslimah berbasis online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan dalam sebuah tema yang begitu penting dan sangat relevan bagi kita semua sebagai wanita, yaitu rahim kita, masa depan dunia. Tema ini mengajak kita untuk kembali menyadari betapa pentingnya peran seorang muksi dan amanah besar yang Allah titipkan pada kita. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita pemateri yang sangat luar biasa dan inspiratif, Dr. Rinta Maulina, spesialis objek. Dr. Rinta Maulina Sepertinya hostnya terpental, dokter. Mungkin boleh silakan dimulai saja webinarnya. Oh, baik. Soalnya kirain sinyal. Iya, sinyalnya kayaknya. Nah, Bapak Balium. Baik, berarti saya mulai saja ya. Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini slide-nya udah kelihatan jelas nggak ya? Atau tampilannya gimana ya, panitia? Sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah terlihat, dokter. Baik, jadi sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk Tartiluna Institute karena sudah mengajak untuk sharing sih sebenarnya tentang rahim kita masa depan dunia. Ini berat sekali nih judulnya nih. Rahim kita masa depan dunia. Jadi kita mulai saja, nanti mungkin insya Allah saya diberi waktu menyampaikan materi, lalu nanti kita bisa sambil tanya jawab ke depannya. Baik. Sore ini insya Allah saya akan membahas 3 poin ya. Yang pertama, mengenali dan mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Kemudian gaya hidup, bagaimana sih gaya hidup kita untuk menjaga kesehatan rahim. Lalu juga permintaannya bagaimana mitos dan fakta seputar menstruasi. Sebenarnya ini banyak sekali ya, di googling pun kita udah bisa mendapatkannya. Jadi yang pertama ini mungkin yang saya mungkin mulai dari anatomi atau rahim normal itu gimana ya. Nah, kita mulai dari bagian rahim luar dulu, bagian kewanitaan yang luar dulu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kadang-kadang kita sebagai wanita tapi mungkin kita tidak terlalu mengenal organ kewanitaan kita sendiri gitu. Jadi mungkin dari luar wanita itu memiliki ini bagian yang paling atas ada klitoris, itu bagian yang sangat sensitif terhadap rangsangan, penuh sarafan. Kemudian bibir kemaluan yang luar atau labia mayora.
lalu bibir kemaluan yang dalam atau labia minora, kemudian dekat sekali dengan organ kewanitaan itu adalah tempat keluarnya buang air kecil kita, urin kita. Kemudian ini lubang, setelah masuk ke lubang kemaluan ada rongga yang dinamakan vagina. Nanti kadang-kadang ada juga tuh dikenal bengkak di daerah kemaluan wanita luar karena adanya kista kelenjar Bartholin. Jadi di wanita itu normalnya memiliki kelenjar Bartholin, dua, kiri dan kanan. Nah, itu bagian wanita yang luar. Kalau rahim sendiri, ini gambar rahim asli dari operasi. Rahim itu memiliki saluran telur atau tuba falopi, ada dua di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kemudian ada ovarium atau indung telur, ya dua juga, ada kanan dan sebelah kiri. Ini tempat untuk memproduksi sel telur. Jadi organ ini penting sekali gitu. Saluran tuba karena nanti menentukan apakah ada sumbatan atau tidak, karena itu nanti yang menentukan perjalanan sel telur dari ovarium masuk ke saluran telur untuk kemudian terjadi pertemuan dengan sperma. Nah, ini apa skemanya ya. Jadi rahim itu seperti yang tadi kita lihat bagian luarnya ada rongga di dalamnya. Kalau ukuran normalnya rahim itu mungkin lebih kecil dari kepalan tangan kita sendiri, itu lebih kecil rahim yang normal. Jadi ada rongga di dalamnya, seperti ini yang tadi yang gambaran tadi ada saluran telur atau tuba falopi, ujungnya ada fimbrie. Ini yang nanti kayak menyapu sel telur untuk masuk ke dalam saluran telur, kemudian untuk terjadinya pembuahan dan pertemuan dengan sperma. Ada rongga, ada otot rahim, kemudian bagian paling bawah dari rahim itu namanya serviks. Serviks, cukup kenal ya mungkin serviks ya. Kemudian ada juga yang tadi rongga vagina. Nah ini bagian lubang kemaluan yang luar. Sampai di sini cukup jelas ya suara saya juga? Jelas, dokter. Jelas, Ya, alhamdulillah. kalau wajah saya juga ada ya on cam ya? Ada. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini gambaran rahim asli juga. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang bahwa rahim itu normalnya kecil, lebih kecil dari kepalan tangan kita. Nah, ini rahim. Wujud asli ini ada rongganya. Rongganya ini otot dinding rahimnya, ini saluran telur, dan ini ovariumnya udah ada sedikit gangguan. Ini serviks tampak dari bawah. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana menjaga mempersiapkan kehamilan, jadi sering sekali kita dengar penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alat reproduksi wanita. Ada mioma uteri, kemudian ada kista ovarium, juga endometriosis, kemudian adenomiosis dan PCOS, serta kanker ginekologis, dan banyak sekali penyakit yang berkaitan dengan reproduksi wanita yang lain. Tapi ini yang cukup sering didengar mungkin. Nah, mungkin untuk mioma uteri tapi kalau misalnya kita searching di Google gitu mungkin leiomyoma uteri atau uterine fibroid gitu. Nah, mioma uteri itu adalah tumor yang jinak. Tumor adalah benjolan. Jadi semua benjolan di kedokteran kita sebut sebagai tumor. Kalau dia jinak, tumornya berarti jinak. Tetapi kalau tumor itu adalah ganas, maka sebut sebagai kanker. Nah, umumnya penyebab miom sendiri tuh yang pastinya tidak diketahui, tetapi ada yang mengkaitkannya dengan kadar estrogen yang tinggi di dalam tubuh. Nanti kita bahas hubungannya atau pengaruh-pengaruh dari mana yang didapat yang menyebabkan estrogen di tubuh tinggi. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi karena kan kadang-kadang begini, misalnya ada ahwat A dan ahwat B gitu, sama-sama kebiasaan sama, pola makan sama, tetapi kok yang satu bisa kemudian terkena mioma uteri, tetapi yang satu orang lagi tidak. Nah, itu mungkin dikaitkan adanya pengaruh genetik pada orang tersebut. Gejala miom itu kalau saya suka menyebutkannya miom itu tuh kayak seperti bakso yang nyumpel ya di
rahim gitu. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ini miom dengan berbagai lokasi gitu. Jadi miom itu lokasinya bisa di rahim itu, bisa di bagian rongga rahim, jadi dia bertangkai atau pedunculated, itu dia bertangkai rongga rahim, mengarah ke rongga rahim. Bisa juga ada di lapisan otot dinding rahim, tapi agak menonjol ke arah rongga rahim. Kemudian ada juga bagian yang subserosa, itu dia menonjol ke arah luar dari dinding rahim. Jadi ini tuh mempengaruhi kemudian gejala yang akan muncul. Jika semuanya berkaitan terhadap rongga, karena ada hubungannya dengan lapisan endometrium di sini, ini akan menimbulkan gejala haid yang memanjang. Jadi haid memanjang itu nanti kita pelajari juga siklus haid yang normal itu berapa hari, kemudian haid memanjang itu lebih panjang dari hari biasa, tapi mungkin juga kadang-kadang ada flek atau bercak-bercak yang berkepanjangan. Nah, itu bila lokasi miomnya mempengaruhi atau berada di rongga rahim. Jika miomnya berada di lapisan otot yang menonjol ke arah, kan kalau rahim itu kalau dimensinya dia ada dinding depan, ada dinding belakang. Jadi jika miomnya menonjol ke arah dinding depan rahim, sementara di depan rahim ada kandung kemih, maka gejala yang ditimbulkan lebih kepada dorongan rahim terhadap kandung kemih. Jadi mungkin gangguan buang air kecil gitu. Tetapi kalau misalnya dia berada posisinya di dinding belakang dari rahim, mungkin gejala yang ditimbulkan gejala yang berkaitan dengan buang air besar, karena di belakang rahim itu ada usus dan saluran untuk buang air besar. Begitu. Jadi gejalanya jadi bisa haid yang memanjang, bisa kita merasa tidak nyaman di panggul, ada sesuatu yang menekan, bisa gangguan buang air kecil, buang air besar. Nah, memastikannya bila merasakan gejala tersebut ya sebaiknya kita melakukan USG. Nanti dari situ kita bisa menentukan apakah memang benar ada miom atau bagaimana. Begitu. Ini contoh gambar miom rahim. Jadi ini rahim ketika kita buka tampak rahim, kemudian ketika kita sayat bagian tengah ini, kemudian keluarlah tampaklah adanya miom. Ini ukuran diameternya mungkin sekitar 5 sentian gitu ya. Jadi ini gejalanya pasien merasakan tidak nyaman di perut gitu. Jadi kayak perutnya agak sedikit terasa membesar gitu, tidak nyaman, dan dari hasil USG didapatkan ternyata ada miom dan itu dilakukan operasi. Kemudian untuk menentukan dia apakah harus dioperasi atau tidak, nanti tergantung ukuran, tergantung lokasi, tergantung kebutuhan reproduksi juga. Nah, kemudian yang kedua, kista ovarium. Jadi kalau kita berbicara tentang kista itu adalah semua kantong berisi cairan itu adalah kista. Tergantung kemudian beradanya di organ mana. Kalau misalnya dia berada di ovarium atau indung telur, kita sebut sebagai kista ovarium. Jadi kadang-kadang suka kita masih agak bingung gitu, pasien masih suka agak bingung kista di rahim atau miom, jadi masih belum terbayangkan mungkin bedanya kista dan ovarium. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini sudah terbayangkan bahwa bila kita berbicara tentang miom, maka itu berada di rahim. Jadi apakah itu di rongga rahimnya, di lapisan otot dinding rahimnya gitu. Tapi jika kita berbicara tentang kista, berarti dia kaitannya terhadap ovarium atau indung telur. Nah, kista sendiri itu bisa jinak atau ganas. Kalau miom umumnya merupakan tumor yang jinak, jadi dia jarang sekali kemudian menjadi sebuah keganasan atau kanker. Tetapi kalau kista bisa jinak atau ganas. Resiko untuk terjadinya kanker itu meningkat di usia 50 sampai 60 tahun, tetapi akhir-akhir ini kami di rumah sakit itu sering menemukan juga kista terjadi pada usia 20 tahunan, 30 tahunan sudah mulai lumayan banyak kasusnya yang terjadi pada usia 20-30-an tahun. Mungkin nanti dikaitkannya terhadap hormon estrogen dan kebiasaan sehari-hari tentang pola makan. Jadi penyebab kista sendiri genetik sebanyak 23%, hormon estrogen, kemudian nuliparitas ini maksudnya belum pernah hamil, lalu infertilitas itu sudah menikah tetapi juga belum dikaruniai keturunan,
dan juga endometriosis. Endometriosis itu kista yang isinya, kalau istilah awamnya kista coklat. Jadi isinya memang cairan haid gitu. Nanti secara patologisnya bagaimana terjadi, nanti bisa dibicarakan. Gejala yang terjadi pada kista itu umumnya kalau kistanya sangat membesar, perut itu gejala itu perut membesar. Jadi bisa saja kita mungkin sebagai wanita harus juga sering memperhatikan perut kita ya. Jadi maksudnya bukan lemaknya, tetapi lebih kepada ada jaringan atau ada benda tidak di dalamnya gitu. Karena umumnya kalau usia masih muda kan mungkin lapisan lemak belum terlalu tebal, itu kita bisa meraba adanya sesuatu di dalam perut. Jadi perut tuh membesar tidak seperti biasanya. Kemudian kadang juga ada yang merasakan perut yang kembung atau bloating gitu. Kemudian bisa juga ada nyeri panggul. Bila misalnya arahnya ke arah keganasan atau kanker, mungkin merasakan lemah. Dan ini bisa, bila kisahnya besar sekali, bisa gangguan buang air kecil karena mendesak ke arah depan, ke arah kandung kemih. Lagi-lagi untuk bila merasakan gejala ini, sebaiknya mendatangi dokter untuk dilakukan USG untuk memastikan apakah memang ada ditemukan kista atau tidak. Nah, kemudian nanti untuk membedakan apakah dia jinak atau ganas, ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan, yaitu pemeriksaan tumor marker. Itu tergantung nanti dari dokter, ada beberapa tumor marker yang bisa dilakukan pemeriksaan. Umumnya jika pada kista ovarium itu gejala terhadap haidnya tidak terlalu mempengaruhi pola haid dibandingkan jika pada miom yang mengarah ke rongga rahim. Nah, ini terapi atau yang dilakukan bisa operasi dan nanti itu dibicarakan lebih lanjut. Nah, ini contoh kista. Kalau dilihat di gambar, yang gambar sebelah kiri before after, ini yang ini adalah kista ovarium ini cukup besar. Ini pada usia 23 tahun, kalau saya nggak salah ingat. Umur 23 tahun, pasien umur 23 tahun, kistanya itu ukurannya sekitar 15 cm ini diameternya. Jadi perutnya itu membesar, dan kemudian di USG ternyata ditemukan kista. Nah, ini rahim, ini kista, kemudian rahim. Ini yang saya jepit itu saluran telur tuba falopi. Kemudian kistanya kita ambil, kita buang, artinya indung telur atau ovariumnya kita buang. Nah, ini setelah operasinya. Jadi ini rahimnya, kemudian ini saluran telur yang tadi. Nah, ini yang tadi kistanya sudah kita indung telur sebelahnya, berarti kita sudah terpaksa kita ambil. Nah, ini yang terlihat putih, nah adalah ovarium yang sebelahnya yang masih sehat. Nah, sementara gambar yang sebelahnya ini, nah ini juga sama, ini rahim, kemudian ini kista ovariumnya. Setelah dilakukan operasi, ini gambar pasca operasi. Nah, ini bisa dilihat, ini yang rahim normal tuh rahim, kemudian ini tuba atau saluran telur, dan ini ovariumnya. Kemudian kita bicara tentang PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ini sebenarnya lumayan sering dibicarakan ya, maksudnya lumayan banyak yang tahu gitu. Penyebab pastinya tidak diketahui, tapi dikaitkannya dengan resistensi insulin. Jadi makanya nanti kalau misalnya mungkin ada teman atau saudara atau bahkan pernah mengalami sendiri, pada PCOS itu obat-obatan yang diberikan salah satunya adalah obat seperti obat orang diabetes gitu, karena dikaitkannya dengan resistensi terhadap hormon insulin. Gejalanya biasanya haidnya sedikit atau intinya gangguan haid, apakah itu sedikit-sedikit atau mungkin per 3 bulan sekali atau bahkan sampai 6 bulan tidak haid gitu. Juga kadang-kadang adanya jerawat yang berlebih ya, jerawat berlebih, kemudian bulu yang tumbuh berlebih di area yang tidak pada umumnya gitu. Kemudian bila sudah menikah mungkin adanya infertilitas atau belum juga dikaruniai keturunan setelah lebih 1 tahun menikah. Jadi kita bisa ketahui dari USG. Selain gambaran klinis, jadi gambarnya tuh normalnya ovarium itu atau indung telur
indung telur itu normalnya siklus haid, ketika terjadi haid, jadi peluruhan lapisan endometrium ini. Nah, di hari pertama terjadi haid, maka terjadi juga proses hormonal di indung telur atau ovarium. Normalnya ovarium itu menghasilkan sel telur dan dia bertumbuh. Sel telur itu bertumbuh dari mulai kecil, sedang, besar, sampai yang matang, ukuran 18-20 mili. Setelah matang, maka akan ditetaskan dan akan ditangkap oleh lapisan bagian fimbria dari tubuh ini masuk ke dalam saluran telur. Tetapi pada PCOS, pertumbuhan folikel yang normal itu tidak terjadi. Jadi ukuran folikelnya tetap segini-segini aja gitu. Sehingga tidak pernah mencapai ukuran yang matang yang siap dibuahi oleh sperma, sehingga akhirnya sulit untuk terjadi pembuahan. Lalu endometriosis. Endometriosis itu khas sekali bila adanya nyeri ketika haid, tapi nyeri yang berlebih. Kalau normalnya wanita pada siklus haidnya bisa terjadi nyeri haid, tetapi nyeri yang normal masih bisa ditoleransi. Tetapi pada endometriosis itu nyeri haid yang terjadi itu nyeri yang sangat, yang mungkin orang bila bekerja produktivitasnya jadi terganggu karena sangat mengganggu dan tidak bisa bekerja. Jadi adanya dysmenorrhea atau nyeri ketika haid, bisa dispareni bila pada mereka sudah menikah, nyeri ketika berhubungan seksual, dan bisa terjadi infertilitas. Gejala ini terjadinya tuh pada 7-10% populasi wanita usia reproduksi. Lagi-lagi penyebabnya genetik dan mekanisme pasti tidak diketahui, tapi dikaitkan juga dengan hormonal. Nah, untuk mengetahuinya lebih utamanya dari klinis, jadi dari keluhan haid yang berlebih itu. Jadi mungkin dari sekarang kalau misalnya ada gejala-gejala haid yang berlebih, sakitnya atau nyerinya, mungkin bisa sekali-kali dikonsultasikan. Pastinya dari USG sendiri, karena endometriosis itu adalah istilahnya adanya implan, gambarnya seperti ini, jadi kayak plak-plak gitu yang menumpuk di bagian reproduksi, apakah itu di bagian rahim, dinding luar, atau mungkin di ovarium seperti ini, atau di saluran tuba gitu. Tetapi jika dia udah membesar dan volumenya semakin besar dan membentuk massa, nah, misalnya kista endometriosis, itu secara USG bisa bisa terlihat. Ada juga adenomiosis, jadi mungkin lebih mudah untuk membedakannya. Ada adenomiosis dan endometriosis itu sama-sama ada nyeri haid. Tetapi kalau adenomiosis itu adanya implan endometrium yang berada di rahim, seperti ini. Tapi kalau endometriosis dia hanya bagian-bagian kecil yang menempel di sedikit ada di mungkin di sini ovarium atau di bagian atas atau depan dinding rahim gitu. Tidak membentuk massa, tidak berada di lapisan otot. Tapi kalau adenomiosis implannya itu berkumpul di lapisan otot dinding rahim sehingga dia bisa membenjol dan membesar. Nah, gejalanya sama, nyeri haid. Membedakannya dengan USG. Kita masuk lagi ke kanker ginekologis. Jadi banyak sekali dari anatomi rahim atau organ kewanitaan yang tadi saya tampilkan, banyak sekali kanker yang bisa terjadi pada wanita. Satu, kanker rahim. Jadi kalau kita berbicara kanker rahim, kita harus spesifik. Kankernya itu di rahim, di uterus, di endometrium, atau kanker rahimnya serviks. Serviks itu bagian dari rahim. Nah, di serviks itu di bawah. Jadi kankernya di kanker serviks, kanker endometrium atau uterus, kanker ovarium kah, atau kanker di vagina kah, atau kanker di vulva kah gitu. Tapi yang paling banyak terjadi kanker endometrium, kanker serviks. Kanker ovarium juga lumayan banyak terjadi. Saya mungkin sore ini yang lumayan jadi momok ya, itu kanker serviks. Jadi serviks sebelum kemudian menjadi kanker, sebenarnya ada proses yang terjadi sebelumnya, yaitu
stadium pre-kanker. Jadi sebelum menjadi kanker, ada stadium pre-kanker. Jadi jika kita ketahui atau kita kemudian mendeteksi adanya stadium pre-kanker, itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi. Makanya disarankan sekali untuk mendapatkan screening. Jadi pada wanita yang sudah menikah, yang sudah berhubungan seksual rutin, disarankan untuk melakukan screening atau pemeriksaan rutin untuk mendeteksi secara dini adanya prekanker serviks atau tidak. Jadi penyebabnya kanker serviks itu adalah HPV, Human Papilloma Virus. Jadi virus human papilloma. Virus ini tuh tipenya banyak sekali sampai ratusan. Dan tipenya ada yang low risk, ada yang high risk. Low risk atau high risk itu maksudnya resiko untuk kemudian terjadi kanker. Nanti ini bisa diketahui dari pemeriksaan screening itu. Gejalanya kanker serviks itu, gejalanya bisa keputihan yang berulang, kemudian adanya perdarahan bercak atau perdarahan pasca berhubungan seksual. Ini kemudian harus dilakukan pemeriksaan serviksnya untuk melihat kondisi serviks itu sendiri. Jadi bagaimana pencegahannya tadi harus tahu apa saja sih faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya kanker serviks. Salah satunya usia terlalu muda untuk berhubungan seksual karena berkaitan dengan pematangan serviks. Kemudian berganti-ganti pasangan, itu juga meningkatkan resiko untuk terjadi kanker serviks. Daya tahan tubuh yang rendah, kemudian terjadi paparan virus, itu akan menyebabkan terjadi kanker serviks. Maka disarankan untuk melakukan screening pada mereka yang sudah menikah dan berhubungan seksual rutin tentunya, karena dengan dilakukan screening bisa menurunkan mortalitas atau kematian hingga 40%, dan sangat dianjurkan untuk melakukan vaksinasi anti kanker serviks. Mungkin screening yang bisa dilakukan itu banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi umum yang diketahui bisa dilakukan pap smear atau tes IVA. Kedua pemeriksaan ini sama-sama memiliki sensitivitas yang tinggi. Walaupun tes IVA mungkin lebih murah atau pap smear lebih pricey, lebih mahal, tapi sensitivitas dan spesifisitasnya sama-sama tinggi, jadi tidak dipengaruhi oleh harga. Tapi bedanya kalau tes IVA, ketika dilakukan pemeriksaan, kita bisa langsung melihat adanya perubahan warna di serviksnya itu sendiri. Dari situ kita bisa tahu tes IVA-nya positif atau negatif, ada perubahan sel. Tapi kalau pap smear itu setelah diambil lendir serviks, butuh waktu mungkin 1 minggu untuk dilakukan pengujian secara laboratorium oleh spesialis patologi anatomi, nanti hasilnya baru keluar. Itu perlu waktu. Jadi yang membedakan demikian. Kalau tes IVA bisa dilakukan secara berkelompok, maksudnya dalam jumlah ramai dan sebentar. Pap smear mungkin karena lebih mahal, jadi mungkin secara pribadi. Tapi lagi-lagi ini dilakukannya pada mereka yang sudah melakukan, dianjurkan dilakukan pada mereka yang sudah berhubungan seksual rutin. Kemudian bagaimana pencegahan terjadinya kanker serviks? Seperti prinsip umumnya imunisasi, bahwa imunisasi itu mencegah progresivitas sebuah penyakit. Jadi maksudnya kalau kita sudah dilakukan vaksinasi anti kanker serviks, kita pasti tidak terkena kanker serviks. Mungkin bahasa tidak demikian, tetapi bahwa jika kemudian kita terinfeksi virus HPV, maka progresivitas penyakitnya di tubuh kita lebih lambat gitu. Dari sekarang pemerintah dari Dinas Kesehatan sudah mulai melakukan vaksinasi anti kanker serviks pada anak-anak SD kelas 5 dan kelas 6. Karena baik diberikan pada mereka di usia 11-12 tahun. Jadi bahwa vaksinasi ini sudah mulai boleh diberikan sejak usia kelas 5, kelas 6 SD. 2 kali pemberian untuk seumur hidup. Tapi pada usia dewasa,
itu diberikannya 3 dosis. 3 dosis dengan pemberian pertama, kemudian pemberian kedua jarak 2 bulan, dan pemberian ketiganya jarak 4 bulan dari pemberian yang kedua. Jadi 3 kali shot untuk seumur hidup. Sementara ini sih belum ada apa penelitian untuk kemudian pemberian booster pada vaksin HPV. Nah, kemudian ini kita topik yang kedua ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan rahim? Saya mengambil hadis ya, bahwa ada 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu adalah kesehatan dan waktu luang. Makanya kita sebagai wanita sebaiknya kita terus menjaga kesehatan kewanitaan ya terutama. Nah, bagaimana menjaga kesehatan rahim? Gaya hidup itu sangat berperan penting. Jadi dari pertama nutrisi, nanti saya jabarkan satu persatu. Gaya hidup kita terkait nutrisi, kemudian apakah kita cukup rutin berolahraga, kemudian bagaimana waktu tidur kita, apakah cukup tidur atau tidak, kemudian bagaimana kebersihan pribadi kewanitaan kita, apakah kita sudah cukup menjaga higienitasnya atau tidak atau belum. Kemudian bagaimana kondisi tubuh kita sendiri, apakah tubuh kita ini dalam kondisi yang stres secara fisik baik psikologis. Jadi maksudnya kalau ngomongin stres itu bahwa apakah capean, keletihan nggak sih pekerjaan, meletihkan tidak sih pekerjaan kita, dan secara psikologis apakah cukup melelahkan pikiran kita dalam keseharian. Serta sebaiknya kita menghindari kebiasaan yang tidak sehat. Jadi poin-poin ini yang poin utama sih untuk menjaga kesehatan secara umum, tapi juga bisa spesifik terhadap kesehatan rahim kita, apalagi untuk tujuan kemudian terjadinya kehamilan atas izin Allah. Nah, yang pertama adalah nutrisi. Sebenarnya mungkin udah tahu, maksudnya sudah semua orang sudah sangat paham dengan masalah nutrisi. Tapi terkadang kan menerapkannya yang kita masih sulit. Jadi kalau zaman dulu kita sering mendengar 4 sehat 5 sempurna, tetapi kalau sekarang lebih dikatakan dari Kementerian Kesehatan itu adalah gizi yang seimbang atau balance portion dalam makanan sehari-hari. Jadi apa aja sih tips-tips untuk nutrisi yang baik itu? Satu, jelas makan lebih banyak sayur dan buah-buahan karena fungsinya sebagai antioksidan. Sayuran dan buah-buahan, kadang banyak yang menyukai sayuran-sayuran tertentu saja gitu, tetapi yang disarankan yang bervariasi, apalagi untuk kemudian merencanakan kehamilan. Jadi makanan yang bervariasi, sayuran yang bervariasi atau buah-buahan yang bervariasi itu sangat dianjurkan. Kemudian harus cukup cairan dalam tubuh kita, terutama air putih. Makanya sekarang mungkin makin banyak ya jualan tumbler yang banyak sekali itu, karena memang kita harus cukup cairan sehari-hari, paling tidak 2 liter dalam sehari. Kemudian makanannya harus seimbang antara proteinnya, karbohidrat, dan lemak dalam satu porsi makan kita. Dan hindari banyaknya minuman yang manis gitu, karena sekarang menjamur sekali produk-produk minuman kopi yang manis gitu. Nah, sebaiknya kita hindari. Dan tentu saja ngemil diperbolehkan, tetapi mungkin lebih memilih cemilan yang sehat seperti buah-buahan atau kacang. Ada, kalau kita search di Google sekarang gampang sekali, kita bisa cari apa saja makanan yang sehat ya, kacang-kacangan. Tapi yang salah satu yang baik tuh walnut ya, kacang walnut, terus atau yogurt. Gitu. Kemudian selain kita kemudian dengan kita menjaga nutrisi yang baik, tentu sangat besar kemungkinan berat badan kita bisa terjaga ideal. Jadi kalau pernah dengar indeks massa tubuh atau body mass index itu
bukan berat badan ideal dalam artian gendut, kurus gitu, tidak seperti demikian, tapi kita harus mengukur secara angka. Pernah udah sering mungkin kita mendengar adanya kategori normal, ada kategori kurus, ini bahasanya mungkin lebih underweight, kemudian ada kategori lebih dari normal atau overweight, serta obesitas. Nah, indeks massa tubuh itu cara menghitungnya berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam misalnya 160 cm itu dijadiin meter dikuadratkan. Nanti hasilnya jika berada di dalam rentang 18,5 sampai 25, maka ini kategori normal. Jika lebih dari 25 sampai dikatakan ada yang sampai 30 itu overweight, tapi kalau misalnya lebih dari 30 dikatakan obesitas. Contoh ya, berat badan 60 kilo, mungkin masing-masing bisa mencoba untuk menghitung berat badan dan tinggi badan masing-masing. Misalnya berat badan 60 kg, kemudian tinggi badan 165 cm di dalam meter, jadi 1,65 meter. Maka indeks massa tubuhnya adalah 60 dibagi 1,65 kuadrat. Hasilnya adalah 22,03. Kalau kita tarik ke sini, maka 22,03 itu kategori indeks massa tubuh yang normal. Nah, ini penting sekali karena nanti berkaitan dengan kalau misalnya overweight atau obesitas mungkin akan kemudian jadi mempengaruhi siklus haid. Jadi nanti mudah-mudahan habis setelah ini masing-masing bisa menentukan indeks massa tubuhnya dan bisa mencari berat badan normalnya untuk tinggi badan masing-masing berapa. Nah, kemudian bagaimana menjaga kesehatan rahim dengan berolahraga. Berolahraga. Kalau rekomendasi dari WHO itu, olahraga yang dianjurkan itu paling tidak 150 menit dalam 1 minggu. Olahraga yang seperti apa sih? Kalau di sini nih, apapun yang menyebabkan jantung kita lebih kencang, deg-degan. Nah, itu semua yang membuat jantung kita detaknya lebih kencang, itu kita sebut olahraga. Baik itu bersepeda, mau renang, mau jalan, mau lari, mau bermain, atau aktivitas yang lain, itu kita sebut sebagai olahraga. Kita kalau misalnya belum pernah berolahraga, mungkin boleh mulainya dengan berjalan. Bisa kita coba 150 menit dalam seminggu, maka kalau misalnya kita mau melakukannya setiap hari, berarti lebih kurang 20 menit dalam sehari. Tapi kalau misalnya mau dilakukan pada weekend saja, tinggal diatur jam dan waktunya. Dan juga yang sebaiknya nanti kita lakukan adalah penguatan otot. Paling tidak 2 kali dalam 2 hari dalam seminggu. Ini saya sendiri juga yang muscle strengthening belum mulai melakukan, tapi mau mulai melakukan untuk supaya ketika kita sudah bertambah usia nanti, otot kita cukup kuat untuk kuat beribadah, berdiri yang lama, sholat bisa tetap dalam kondisi berdiri, tidak harus duduk, ruku, sujud yang enak gitu. Jadi ayo kita sama-sama melakukan olahraga untuk agar kita selalu Allah mudahkan untuk beribadah. Nah, kalau misalnya sulit untuk memulai berolahraga, apa saja deh, yang penting mulai kecil aja, 5 menit mungkin atau 10 menit jalan, tapi kita rutinkan terus pelan-pelan kita naikkan waktunya. Kita harus memulai dari sekarang untuk menjaga kesehatan tubuh secara umum, tapi nanti akhirnya akan mempengaruhi kesehatan reproduksi kita. Nah, mungkin pernah dengar ini, keuntungan berolahraga. Ketika berolahraga secara kimia itu akan melepaskan hormon dopamin, hormon endokannabinoid, endorfin. Nah, hormon-hormon ini semuanya menyebabkan kita merasa senang, bahagia, happy. Nggak pernah kita lihat orang yang habis berolahraga, ya mungkin awal-awal capek, ototnya yang capek, tapi secara mindset otak itu pasti bahagia karena hormon-hormon ini dirilis oleh tubuh. Dan efek jangka panjangnya
efek jangka panjangnya olahraga itu terhadap tubuh bisa kita lihat di sini. Satu sesi saja bisa menurunkan tekanan darah, tidur lebih enak, kecemasan lebih berkurang, kemudian sensitivitas insulin ini tadi kaitannya terhadap PCOS itu lebih baik dan lebih bisa berkonsentrasi, nge-boost atau memperbaiki daya ingat dan dalam pengambilan keputusan juga. Dan kita mungkin lebih baik lagi. Jangka panjang tentu lebih banyak lagi efeknya, bisa mempertahankan berat yang sehat, menurunkan resiko untuk gampang lupa gitu. Kemudian resiko untuk kanker juga makin turun, resiko diabetes dan seterusnya. Jadi banyak sekali, sangat banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari olahraga. Baik itu hanya berjalan, bahkan hanya 10 menit saja. Jadi ayo kita mulai beraktivitas sehat. Selain itu yang juga sangat mempengaruhi kesehatan rahim ya, tentunya terhadap siklus haid terutama pada wanita, itu rekomendasi waktu tidur. Tidur kita yang direkomendasikan itu pada usia dewasa adalah tidur 7 jam. Rasulullah SAW mencontohkan tidur cepat setelah Isya dan bangun di sepertiga malam. Semuanya sudah dicontohkan. Cuma kadang-kadang kita karena aktivitas mungkin bisa disesuaikan. Nah, kalau kita tidak bisa tidur 7 jam, targetkan paling tidak kita bisa tidur siang yang singkat atau power nap atau semua sudah tahu ada tidur kailullah sekitar 10 sampai 30 menit. Ini sangat baik sekali untuk meningkatkan fungsi kognitif, kemudian menurunkan stres, meningkatkan mood, dan energi kita lebih powerful gitu. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan karena kan setiap orang punya aktivitas masing-masing yang hanya dirinya yang tahu, tapi bisa mulai disesuaikan bagaimana sebaiknya memperbaiki waktu tidur. Karena ini nanti secara jangka panjang seperti resikonya yang bisa kita dapatkan kalau kurang tidur, siklus mens bisa terganggu. Mungkin kadang apa iya ya dok, siklus mens jadi terganggu hanya karena kurang tidur gitu. Mungkin kita kurang tidur. Nanti ada jurnalnya saya mau tunjukkan di sini, juga mengganggu ovulasi, jadinya hormon kacau, kemudian memicu gejala menopause, serta mengganggu produksi hormon yang tadi, hormon yang disebabkan oleh olahraga, hormon-hormon bahagia, serotonin, dopamin ini menyebabkan gangguan produksi pada hormon tersebut. Jadinya akhirnya timbullah kecemasan atau depresi atau mood swing gitu, bisa tidak menentu. Dan efek jangka panjangnya tentu berbahaya terhadap jantung dan gangguan metabolisme lainnya. Ini saya ambil dari jurnal. Jurnalnya lumayan baru, 2022. Di sini dinyatakan demikian. Pola tidur yang patologis atau pola tidur yang tidak baik itu sangat berkaitan terhadap menstrual irregularity, jadi gangguan mens, kemudian polycystic ovarian syndrome PCOS, kemudian gangguan ovarium, dan sulit untuk terjadinya kehamilan, dan early pregnancy loss. Jadi mungkin ada resiko terjadinya abortus atau keguguran di usia kehamilan muda. Nah, selain itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan, termasuk diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada kehamilan, dan gangguan tekanan darah tinggi ya, hipertensi. Jadi kurang tidur mungkin hanya sepele gitu ya. Apa iya gara-gara kurang tidur saja kemudian banyak pengaruh. Nah, ini sudah terbukti dari jurnal, artinya sudah dilakukan penelitian dan ini penelitiannya sudah publish gitu, jurnalnya sudah publish dan menyatakan demikian. Lalu higienitas pribadi. Nah, apa saja sih yang harus kita perhatikan? Ya kita harus tentu mandi atau membersihkan daerah kewanitaan minimal 2 kali sehari. Jika kita sedang haid, mengganti pembalutnya. Kalau misalnya sudah penuh, itu jangan sampai penuh sekali dan lembab
sehingga mengganggu flora normal di vagina. Kemudian membersihkan daerah kewanitaan dari arah bersih ke arah kotor ya, atau dari depan ke belakang. Jadi karena kalau dari belakang kan dari arah anus mungkin itu akan membawa kuman dari belakang ke depan tuh, maksudnya dari anus ke arah vagina gitu. Jadi harus memperhatikan arah cebok yang kita lakukan juga, serta menjaga kelembaban area kewanitaan. Daerah kewanitaan kita itu memiliki flora normal. Jadi semua organ di dalam tubuh Allah desain memiliki flora normal tuh. Jadi hewan, angkatan perang yang memang melindungi tubuh terhadap penyakit gitu. Nah, bila kondisi atau komunitasnya terganggu, maka malah akan terjadi penyakit atau patologis di daerah kewanitaan kita. Maka kelembabannya harus terjaga, keasaman atau pH-nya juga harus terjaga, yaitu dengan hal-hal yang tadi ini. Di dalam hadis, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadinya kita harus menjaga kebersihan kita. Nah, kemudian bagaimana juga menjaga kesehatan rahim untuk kemudian mempersiapkan kehamilan, ya menghindari kebiasaan yang tidak sehat. Sering mengkonsumsi obat-obatan yang tidak semestinya, jangan minum alkohol, haram, kemudian tidak boleh merokok. Lalu yang lumayan zaman sekarang tuh konsumsi kafein. Nah, orang sering mengkonsumsi kafein. Kafein itu sebenarnya tidak hanya dari kopi, tapi dari beberapa contoh minuman yang seperti di gambar ini tuh mengandung kafein dengan dosisnya green tea 40 mg dan seterusnya. Dosis rekomendasi dari Mayo Clinic itu sebenarnya yang direkomendasikan per hari itu adalah 400 mg per hari itu, jadi setara dengan 4 cangkir kopi. Jadi mungkin kira-kira seperti ini ya. Dan kopinya juga kopi hitam. Nah, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan karena kalau kemudian nanti terjadi kehamilan pun kafein dalam kehamilan dibatasi lebih kecil lagi dari ini. Jadi hanya diperbolehkan 200 mg per hari. Nah, sekarang kita berbicara siklus mens. Apakah di sini sudah pada mengetahui siklus menstruasi yang normal? Baiklah, siklus normal itu selama 21 hingga 35 hari dengan durasinya 2 hingga 7 hari. Jadi kalau siklus itu dihitung hari pertama haid yang hari ini, bulan ini dihitung. Kemudian jika haid bulan depannya datang tanggal berapa, nah itu hari pertama yang misalnya nih bulan November ini kita datang haid tanggal 10. Kemudian di bulan Desember nanti kita datangnya di tanggal 8. Maka hitunglah dari tanggal 10 ke tanggal 8 itu berapa hari. Bila itu 21 hingga, dalam 21 hingga 35 hari, berarti itu masuk dalam siklus yang normal. Dengan lama haid itu 2 hingga 7 hari. Nah, ada hal yang penting yang bisa diambil untuk hari ini, bahwa kita sebaiknya mencatat haid kita setiap bulan. Banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan, baik itu aplikasi period calendar tracker, atau yang banyak mungkin yang pakai juga Flow, atau Clue Cycle, atau banyak sekali bisa dilihat di aplikasi di App Store itu. Sebaiknya mendownload dan mulai mencatat haid. Jadi kebetulan saya pribadi memakai yang period ini, yang gambar bunga ini. Jadi setiap kali haid kita pasti lupa, mungkin bulan ini kita ingat tapi bulan kemudian kita lupa. Jadi sebaiknya dicatat. Nah, ini tuh sangat penting untuk kita kemudian mengetahui apakah haid kita ada gangguan atau terlalu panjang, atau haidnya terlalu singkat atau bagaimana. Dan ini sangat penting jika nanti informasi yang sangat penting untuk diberitahukan kepada dokternya nanti bila mau program kehamilan untuk menentukan masa subur. Jadi mungkin mulai dari sekarang boleh untuk mendownload salah satu aplikasi
ini dan mulai mencatat siklus haid, tidak lagi pakai cara konvensional yang di kertas atau di kalender, karena kalender ketinggalan, tapi kalau pakai ini di HP insya Allah terbawa. Nah, ini yang seperti yang tadi kita membicarakan stres, aktivitas fisik mempengaruhi siklus haid. Iya. Nah, diagram ini menunjukkan kalau dulu pelajaran biologi mungkin masih ingat adanya hipotalamus, kelenjar pituitari, ovarium, dan produksi estrogen, progesteron, dan rahim. Nah, otak, pusat pengaturan siklus haid itu ada di otak. Maka kondisi stres, fisik, kemudian banyak pikiran, capek atau lelah secara fisik, atau banyak pikiran itu sangat mempengaruhi siklus haid, karena pusat pengaturan haid itu di otak. Jika ada stres, maka akan feedback negatif untuk hormon LH dan FSH menghasilkan ovarium dan seterusnya. Intinya bahwa otak adalah pusat pengaturan siklus haid, maka segala sesuatu yang berkaitan atau mempengaruhi otak akan mempengaruhi otak, maka akan bisa mempengaruhi siklus haid. Jadi perubahan hormon estrogen, progesteron, pola makan, apa yang kita makan bisa mempengaruhi siklus haid, juga berat badan mempengaruhi siklus haid juga, atau dalam kondisi diet menurunkan berat badan atau kenaikan berat badan banyak itu mempengaruhi siklus haid, terutama pada remaja-remaja yang baru awal-awal dimulai siklus haidnya itu bisa terjadi gangguan. Makanya harus sering berolahraga dan makan makanan yang sehat agar siklus haidnya tidak terganggu. Stres juga mempengaruhi siklus haid, aktivitas fisik yang berlebih mempengaruhi siklus haid, perjalanan atau traveling, mungkin kelelahan sehingga menyebabkan gangguan, dan penyakit serta obat-obatan. Kita sudah langsung masuk ke ini yang tadi faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi atau yang apa yang kita bisa jaga untuk kesehatan rahim kita, untuk keberhasilan kehamilan atas izin Allah. Nah, maka kita masuk ke yang topik yang terakhir, yaitu tentang mitos atau fakta tentang menstruasi. Nah, boleh kita interaksi ya, panitia, untuk sesi yang ini. Saya ingin sama-sama dijawab apakah ini mitos atau fakta. Boleh dok, Baik. silakan. Ya. Apakah soda memperlancar haid? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya, mitos. Setuju, mitos ya, setuju semua. Kemudian boleh berolahraga ringan selama haid. Mitos atau fakta? Fakta. Ya. Udah baik. Yang ketiga, bahwa siklus haid harus 28 hari, mitos atau fakta? Mitos. Baik. Mitosnya kok sepi ya? Baik. Kemudian nyeri hebat saat haid itu tidak normal. Mitos atau fakta? Fakta. Mitos. Baik. Setuju. Jadi nyeri hebat saat haid tidak normal itu fakta ya. Nyeri yang normal aja itu baru. Tidak berolahraga saat haid. Mitos atau fakta? Tidak boleh berolahraga ketika haid. Mitos. Nah, ini saya sering ini saya agak lucu mendengarnya. Bulan purnama memicu haid. Mitos atau fakta? Mitos. Ini syirik. Baik. Kemudian apakah stres mempengaruhi siklus haid? Fakta. Fakta. Baik. Tidak boleh minum air dingin. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Ya. Tidak boleh keramas. Mitos atau fakta? Mitos. Tidak boleh minum obat saat haid. Mitos. Baik. Sudah dapat semua. Jadi itu saja mitos dan fakta. Maksudnya sebenarnya artinya alhamdulillah semuanya sudah memahami bahwa banyak sekali mitos yang berada di lingkungan kita yang kita sering dengar yang sebenarnya adalah mitos gitu. Dan alhamdulillah di sini sudah pada
mengetahui antara apakah itu mitos atau fakta. Nah, maka dari semua itu tadi, take home notes yang bisa diambil adalah satu, bahwa persiapan kehamilan itu dimulai sejak dini. Banyak sekali pasien atau mungkin teman-teman atau saudara di lingkungan kita yang seperti ini, kita mau program hamil nih, jadinya kita mau mulai mempersiapkan. Nah, program kehamilan itu dimulai sejak dini gitu, jadi tidak ketika kita sudah menikah, ketika kita kemudian baru makan mau diperbaiki dan yang lain-lain, itu tidak demikian. Tapi persiapan kehamilan sejak dini, bahkan sekarang dari remaja kita mulai mengatur semuanya, pola makan dan yang lain-lain. Kita harus mengatur makanan yang sehat atau gizi seimbang gitu. Kemudian kita harus berolahraga 150 menit dalam seminggu. Kita juga harus mengendalikan stres kita, baik fisik maupun psikologis. Dan kemudian kita harus mempertahankan berat badan ideal. Mungkin ini yang juga harus diperhatikan, dan harus cukup tidur 7 jam, kita bisa atur, dan harus menjaga kebersihan dan kelembaban area kewanitaan. Mungkin itu saja sih take home notes-nya. Ini sedikit saja quotes ya, bahwa muslimah cerdas itu senantiasa berhati-hati dalam melangkah, menjauhkan diri dari dosa dan menapaki jalan takwa. Insya Allah begitu. Ini salam dari tim RSBP, tim wanita. Mungkin begitu saja panitia, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khairan katsiran kepada Dr. Hinta Maulina atas materi yang begitu membuka wawasan bagi kami semua. Sebelumnya saya selaku MC mohon izin untuk off kamera karena jaringan kurang mendukung. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan mengangkat tangan, yaitu mengklik opsi reaksi, kemudian tekan angkat tangan, atau bisa juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Nah, untuk sementara ini, Bu Dokter telah masuk kepada kami beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah hukum hitan wanita dalam pandangan kedokteran? Kemudian pertanyaan kedua, apakah PCOS itu genetik atau tidak? Kemudian yang terakhir, terkait darah haid, apakah darah yang keluar lebih dari hari kebiasaan, yaitu 7-8 hari, apakah darah ini masih termasuk haid? Biasanya 7-8 hari sudah selesai, tapi setelah bersih, 1 atau 2 hari flek keluar darah lagi. Terima kasih, Bu Dokter. Baik, saya coba jawab dulu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai hitan dari sudut pandang medis ya. Begitu ya tadi pertanyaannya? Iya, benar Bu Dokter. Ya, jadi kalau hitan untuk beberapa tahun yang lalu, dari dulu hitan tetap dilakukan pada wanita, pada anak-anak perempuan. Tapi ada beberapa waktu kemarin, termasuk ketika anak saya dilahirkan, tidak dilakukan hitan. Itu dikaitkannya secara medis karena organ yang tadi seperti yang saya di slide pertama saya, ada yang klitoris itu kan bagian yang sensitif, penuh persarafan. Nah itu jadi sehingga diputuskan untuk tidak dilakukan karena takutnya itu memberikan efek jangka panjang. Tetapi setelah beberapa tahun berjalan, kemudian ternyata dikaitkan dengan kenakalan remaja, kemudian aktivitas seksual anak remaja yang mungkin berlebih, itu kemudian dianjurkan kembali. Tetapi kemudian untuk melaksanakan hitan pada wanita atau tidak, mungkin dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Tetapi kalau saya pribadi, kalau anaknya dilahirkan sekarang, tidak salah untuk dilakukan hitan pada anak perempuan, karena yang diambil hanya bagian sangat kecil sekali di daerah kewanitaannya. Gitu. Jadi kalau saya boleh dilakukan hitan pada wanita.
Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah PCOS itu genetik atau tidak? PCOS itu belum ada faktor atau patofisiologi yang pasti yang menyebabkannya, tetapi dikaitkan dengan resistensi insulin. Seperti yang tadi saya mungkin di slide-nya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa maaf, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PCOS itu terkait dengan resistensi insulin. Artinya dikaitkan dengan lebih ke lifestyle, tapi ada faktor genetik. Kalau pertanyaannya ada faktor genetik atau tidak, dikatakan ada faktor genetik sedikit, tetapi lebih ke lifestyle untuk saat ini PCOS itu sendiri. Makanya kemudian untuk penata laksanaannya PCOS itu dikaitkan dengan lifestyle modification. Jadi memodifikasi gaya hidup. Kalau di textbook itu dikatakan hanya 3 saja yang sangat berperan penting untuk mengatasi PCOS. Satu, diet rendah karbohidrat. Yang kedua, berolahraga. Dan ketiga, mempertahankan berat badan atau menurunkan berat badan 5 hingga 10% dari berat badan saat ini. Tetapi tidak dalam jangka waktu yang singkat, dalam 3 bulan dipantau. Begitu. Yang ketiga, darah haid. Oke, jadi kan durasi haid itu kemudian dikaitkan pada kebiasaan atau pola masing-masing. Batas secara fikih 14 hari. Nah, bila kasusnya seperti ini ya, darah 7 sampai 8 hari. Kemudian sudah bersih dan kemudian 1-2 hari kemudian keluar lagi. Tergantung warna darahnya. Bila misalnya ini lebih ke mungkin fikih ya. Kalau misalnya darahnya itu kekuningan atau sudah kekuningan atau kecoklatan dan kita usap di daerah kemaluan tidak lagi berwarna merah, maka tidak dianggap lagi sebagai darah haid. Artinya suci dan boleh untuk sholat. Jadi ada yang dikatakan oleh sumber ada sufroh atau kudroh, jadi warnanya kekuningan atau kecoklatan. Jika sudah kekuningan atau kecoklatan, maka tidak lagi dianggap sebagai darah haid. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bu Dokter atas jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Saya izin membacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat Zoom. Yang pertama dari Kak Hasna. Bismillah Bu Dokter, izin bertanya, kira-kira rekomendasi vitamin untuk kesehatan wanita khususnya rahim? Vitamin ya. Sebenarnya sih kalau multivitamin sih banyak sekali. Tapi kalau misalnya untuk memulai, yang jelas sih saya tetap berprinsip bahwa nutrisi yang baik itu harus kita harus kita mulai nutrisi yang baik, jadi sehari 3 kali dengan diet gizi seimbang, menentukan porsi seimbang antara karbohidrat, protein, dan mineralnya gitu. Tapi kalau ditanyakan vitaminnya sendiri, vitamin banyak sekali sumbernya. Tapi kalau untuk mempersiapkan kehamilan, mungkin kita bisa mulai mengkonsumsi asam folat. Dosis rekomendasinya itu 400 hingga 800 mikrogram per hari. Tetapi apabila pada keluarga ada riwayat atau pada kehamilan sebelumnya ada riwayat cacat di tabung saraf, misalnya ada kelainan spina bifida dan yang lain-lain, mungkin dosisnya bisa sampai dengan 1 miligram itu diperbolehkan. Jadi suplementasi asam folat. Asam folat sendiri kita bisa dapatkan dari makanan sehari-hari juga. Kalau yang lain-lain banyak sekali ya sekarang antioksidan itu, baik vitamin D3, mau selenium, mau vitamin C, dan yang lain-lain tuh diperbolehkan. Untuk merek sih bebas saja. Tapi yang jelas sehari-hari kita harus memastikan setiap makan, usahakan paling nggak makan siang dan makan malam diusahakan selalu ada sayur dan diusahakan setiap hari ada buah-buahan. Demikian.
Mungkin. Baik, terima kasih Bu Dokter. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Hasna. Kemudian berikutnya dari Umi Fakih. Izin bertanya, Barakallahu Fik Dokter, syukron atas ilmunya. Izin bertanya Dokter, saya sudah SC 2 kali, beberapa bulan setelah haid sekitar hari ketiga atau 4, nyeri bagian rahim seperti mau haid dok. Apakah normal? Oh, maksudnya riwayat SC 2 kali, tapi kemudian pas memulai haid lagi nyeri gitu ya? Ya dokter, sesar 2 kali, kemudian setelah beberapa bulan haid, dan hari ketiga dan keempat itu merasakan nyeri di bagian rahim. Apakah kemudian nyeri haidnya berkepanjangan atau hanya saat pertama kali mulai haid pasca SC? Mohon maaf untuk di kolom chat ini belum diberi keterangan apakah. Oh, baik, mungkin kalau misalnya pasca SC 2 bulan kemudian sudah mulai haid kembali dan ada nyeri di awal, hanya saat itu saja. Intinya kalau ada keluhan haid baru dirasakan 1 kali, dan saat itu kita coba pantau dulu untuk haid siklus depannya, bulan depannya bagaimana, apakah terusan terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Jika demikian sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut. Karena bisa saja ada endometriosis pada rahim atau bekas sesarnya, atau juga sebenarnya adalah merupakan variasi normal di awal haid pasca operasi gitu. Jadi mungkin coba dipantau dulu siklus haid, apakah kemudian di bulan kedua dan ketiga setelah yang pertama kali ini merasakan yang sama atau tidak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya dok, pemeriksaan kesehatan apa saja yang diperlukan untuk persiapan pranikah bagi calon pengantin? Kalau persiapan pranikah, sebenarnya sudah ada paket-paket ya di laboratorium tuh sudah ada paket screening premarital ya. Kemudian syarat dari Dinas Kesehatan juga sudah ada. Yang paling minimal yang sebaiknya dilakukan screening adalah darah rutin, yaitu hemoglobin, terdiri dari hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, itu yang paling minimal. Kenapa penting? Karena hemoglobin itu adalah menentukan kita anemia atau tidak. Nah, anemia nanti kaitannya dengan hemoglobin pengikat oksigen. Nah, anemia itu pengikat oksigen sehingga mempengaruhi jaringan. Mempengaruhi jaringan termasuk mempengaruhi rahim dan ovarium, mempengaruhi kemudian proses produksi sel telur. Jadi dan siklus mens juga. Jadi darah rutin screeningnya, kemudian penyakit infeksi yang umumnya dilakukan HIV, hepatitis B, dan sifilis. Serta tambahan-tambahan yang lain sebenarnya banyak. Kalau misalnya ingin dilakukan, kita bisa lakukan pemeriksaan screening penyakit infeksi seperti TORCH, plasma, rubella, cytomegalovirus, atau herpes simplex virus. Kemudian kita juga boleh melakukan screening kayak selenium dan antioksidan lain dalam tubuh itu yang detailnya bisa dilakukan. Tetapi kalau yang minimal yang bisa dilakukan sih darah rutin yang tadi, yang termasuk hemoglobin dan penyakit infeksi hepatitis B, HIV, dan sifilis. Nanti mungkin di awal kehamilan, di awal setelah menikah, bisa dilakukan pemeriksaan lain jika ada gangguan siklus haid. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudari Nur Husna. Bismillah, apa yang dilakukan wanita menopause untuk menjaga kesehatan rahimnya? Wanita menopause. Nah, sebenarnya untuk menopause sendiri perlu persiapan. Jadi mungkin untuk menjaga kesehatan rahim pada wanita menopause, kita mulainya tidak ketika menopause itu sudah terjadi.
rata-rata usia wanita menopause di Indonesia itu 52-53 tahun, tetapi umumnya di atas 45 tahun em, sudah mulai terjadi sindrom perimenopause atau menjelang menopause. Eh, Ketika menopause terjadi, yang terjadi di tubuh kita adalah penurunan hormon estrogen. Nah, makanya kalau di iklan yang terkenal kan iklan susu ya. Jadi karena dengan penurunan estrogen itu mempengaruhi massa atau struktur tulang sehingga bisa terjadi osteoporosis. Sebenarnya keluhan yang lain yang bisa terjadi ketika menopause adanya resiko hipertensi, kemudian adanya mood swing, kemudian rasa panas di daerah vagina atau hot flush kayak gitu istilahnya. Nah, itu kan gejala yang terjadi setelah menopause dan yang signifikan menurun hormon di tubuh ketika menopause adalah estrogen. Maka yang harus dipersiapkan sejak sekarang-sekarang bukan karena memupuk estrogen yang tidak berlebih ya di tubuh. Yang ideal di tubuh itu adalah dengan membutuhkan waktu. Jadi harus dipersiapkan sejak sekarang ya lifestyle yang tadi gitu. Jadi kita berolahraga, nutrisi yang baik, mungkin untuk sekarang memupuk massa otot juga penting. Dan sehingga ketika terjadi menopause, gejala-gejala menopausnya bisa terminimalisir gitu. Jadi kita sudah memaintain lifestyle yang baik untuk menghadapi masa menopause. Nah, ketika menopause kemudian bisa ditambahkan lagi dengan suplemen-suplemen yang untuk mencegah gejala-gejala yang lebih berat lagi. Mungkin begitu. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudari Nazla Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter, jika saat haid kemudian ada darah yang keluar mirip hati ayam, berarti ini seperti gumpalan ya? Apakah itu penyakit, dokter? Mohon penjelasannya, dokter. Ya, jadi bila terjadi, terutama mungkin bisa terjadi, dikatakan bila keluar demikian di awal-awal hari pertama, kedua haid, atau mungkin ada pada beberapa orang sampai dengan hari ketiga haid, yang menggumpal kayak seperti daging hati ayam itu bisa dikatakan normal. Karena darah itu sebenarnya mekanisme pembekuan darah sendiri Allah sudah desain kita itu punya faktor pembekuan darah. Jadi darah yang banyak keluar dari rahim meluruh itu sebenarnya ada faktor yang membekukannya. Nah, mungkin saat volume di awal-awal haid itu sangat banyak, maka ada beberapa yang keluar berupa hati ayam gitu. Tetapi bila kondisi tersebut terjadinya sepanjang durasi haid setiap hari, mungkin lebih baik dikonsultasikan karena kita tidak tahu apakah mungkin ada penebalan di dinding rahim yang menyebabkan darahnya lebih banyak volumenya dari biasanya atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya terjadi mungkin hanya di 1-2 hari awal dan terjadinya tidak sampai sehari sampai mengganti pembalut yang sampai 6-7 kali gitu, saya pikir itu normal. Tapi untuk lebih memastikannya, tetap kita harus melakukan USG sebaiknya untuk mengetahui apakah memang lapisan endometrium pada rahimnya ada gangguan atau tidak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Saudari Mardalina. Bu Dokter, kalau haid terkadang dalam kurung tidak selalu terasa sakit sekali, kira-kira kenapa ya dokter? Kalau haid tidak sakit sekali. Jadi kadang-kadang terasa sakit sekali, jadi tidak selalu. Kalau nyeri yang sangat hebat dan sampai mengganggu aktivitas sampai tidak bisa bekerja, itu mungkin kita bisa berpikir ada resiko kemungkinan endometriosis gitu. Tapi bila ada nyeri yang sekali-kali terasa yang nyeri sekali tanpa obat-obatan masih bisa ditoleransi,
Tetapi jika itu terus terjadi setiap siklus haid, mungkin sebaiknya diperiksakan. Terima kasih Bu Dokter. Kemudian masih ada sedikit waktu ya, kita sambung ke pertanyaan berikutnya dari Saudari Elpaniati. Jazakillahu khairan ilmunya dokter, izin bertanya, apakah benar kalau mata minus 10 berbahaya kalau lahiran normal? Kalau bekas sesar erak setelah 6 bulan masih merasa ngilu, apakah normal dokter? Maaf, tadi pertanyaan pertamanya, maaf saya, gimana tadi pertanyaan Pertanyaan pertamanya, apakah benar kalau matanya minus 10 berbahaya jika melakukan lahiran normal? Oh, Kemudian, baik. Apakah mata minus merupakan indikasi untuk operasi sesar? Mungkin lebih tepat demikian ya. Jadi, apakah mata minus adalah indikasi untuk operasi sesar? Idealnya, sebaiknya saya selalu menganjurkan pasien untuk memeriksakan ke dokter mata mungkin sekitar usia kehamilan 7-8 bulan untuk melihat sebenarnya kondisi matanya sendiri seperti apa. Tetapi kalau misalnya mata minusnya itu cukup progresif, maksudnya kenaikan minusnya itu cepat sekali, dan artinya kan ada sesuatu patologis atau yang tidak normal dalam pada matanya. Mungkin kita mempertimbangkan untuk tidak normal, tetapi idealnya tetap melakukan pemeriksaan ke dokter mata karena resiko ketika mata minus tinggi, salah satunya ketika mengedan, mungkin itu yang berbahaya terhadap mata. Tapi lagi-lagi bahwa mata minus tidak merupakan indikasi harus dilakukan operasi sesar. Jadi idealnya dilakukan dulu pemeriksaan oleh dokter mata untuk menilai. Mungkin begitu. Kemudian yang kedua tadi nyeri pasca operasi eraks ya. Jadi ERAX itu adalah enhanced recovery after cesarean, after surgery, after cesarean section. Jadi bahwa pemulihan yang cepat setelah operasi, pemulihan yang cepat ini kita nilainya tuh dalam 1-2 hari pasca operasi sesar saat itu gitu. Kemudian kalau habis pasca sesar sudah 2 bulan, kemudian kita kadang-kadang masih merasakan nyeri di setempat daerah bekas operasi itu, jika nyerinya misalnya lama berdiri atau bekerja lama gitu, kemudian merasakan nyeri sedikit-sedikit, itu sesuatu yang normal. Tetapi bila sangat mengganggu ya tentu membutuhkan obat-obatan atau reda nyerinya. Demikian. Jadi untuk nyeri pasca operasi 2 bulan itu tidak ada, maksudnya tidak dikaitkan dengan apakah tekniknya yang ketika operasi sebelumnya adalah ERAX atau tidak, tapi lebih ke pasca operasinya. Mungkin demikian. baik, terima kasih Bu Dokter. Kemudian mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir kita pada sore hari ini dari Saudari Anissa, melengkapi pertanyaan di awal tadi Bu Dokter tentang flek yang keluar setelah kebiasaan waktu haidnya. Nah, tadi penanya ternyata menggunakan KB-IUD. Apakah darah yang keluar setelah haid itu masih darah haid atau memang efek IUD? Syukran Bu Dokter. Ya, IUD atau intrauterine device adalah alat kontrasepsi non-hormonal. Umumnya gangguan haidnya biasanya terjadi itu di 2-3 bulan awal pasca pemasangan. Jadi kemudian kan pasien dianjurkan untuk kontrol rutin ya per 6 bulan atau per 1 tahun sekali. Nah, kalau kondisi yang demikian setelah 7-8 hari kemudian ada keluar flek, kembali lagi ke prinsip yang tadi bahwa jika keluarnya itu tidak lagi warna merah tetapi kekuningan atau kecoklatan dan sudah dijeda bersih dulu, kemudian keluar lagi, tidak lagi dianggap sebagai darah haid, tapi jadi sehingga dianggap suci, jadi boleh untuk beribadah. Boleh untuk sholat maksudnya. Baik,
terima kasih atas jawaban-jawabannya, Bu Dokter. Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian materi dan diskusi, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Dr. Rinta Maulina atas ilmu dan waktunya, dan juga kepada seluruh tim Tartiluna Institute, serta para peserta yang sudah meluangkan waktu dan aktif berpartisipasi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kehidupan kita, kesehatan kita, serta generasi yang akan kita lahirkan dan didik di masa depan. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakallah dokter. khairan. Jazakallah khairan. Wan, wa jazakillahu khair. Kak Zahra. Barakallahu fiik.